Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investorologis. Kali ini saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan yang sudah ditulis di kolom komentar. Jadi saya juga eh, kalau dibuat satu-satu permintaan kalian mungkin nanti akan saya buatkan terkait saham-saham yang mau kita bahas ya. Cuman saya mau jawab aja dulu di video ini sekilas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian supaya bisa langsung tertanggapi gitu. Karena kalau balas balas satu-satu dari kolom komentar agak lama juga gitu kan. Jadi saya buatkan satu videonya khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan biar kita diskusikan gitu. Nanti kalian tinggal komentar aja lagi di kolom komentar. Nah, ini dari dua video yang baru saya buat ada komen dari oh, Edo Prabowo 1502. Kemana aja bang? Sibuk apa bro? Ingin ngikutin berita politik jadi eh, apa ya? Keasikan berhenti jadi buat videonya. Ya saya juga di sini kan tinggal sama kawan-kawan jadi banyak berdebat soal politik kalau ada berita-berita politik belakangan ini kan. Tapi karena sudah jelas pemilih apa yang terpilih Pak Prabowo dan Pak Gibran, ya sudah kita joget-joget aja, joget-joget gemoy aja di sini. Jadi baru buat video lagi karena itu alasannya. Sibuk apa? Ngamatin politik ya. Padahal nggak berpengaruh juga ya kan. Gini-gini juga. Ya tapi asik aja sih. Gitu aja sih. Ed Alan Wiono 3969. Terima kasih. Terima kasih kembali Bang. User EE5. Susah kali namanya ini. Ini buat yang suka long invest aja, orang kaya, incaran saya juga. Rata-rata kita sih maksimum medium investor. Meskipun saya juga masuk sedikit, belum tentu juga ngasih dividen tahun ini. Ya, terkait Cevin, Clipan Finance memang belum tentu juga kasih dividen dan gak ada juga yang tahu masa depan kan. Kita mau masuk atau enggak, kalau kembali ke analisis fundamentalnya, ya kita balik lagi ngelihat value dan laporan keuangannya aja. Kita bandingkan aja gitu. Jadi ketika dasarnya sederhana aja, valuasinya masih murah dan potensi kenaikan labanya tinggi gitu dari dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 gitu. Itu aja sih kalau untuk dia bagi dividen atau enggak di tahun 2000 untuk laba bersih tahun 2023 kita juga nggak tahu gitu. Kevin bagi dividen atau enggak. Ya semoga bagi dan semoga juga dividen payout ratio-nya besar sehingga dividen yield-nya besar juga kan. Jadi yang beli di harga 300 sampai 500-an saya kira punya potensi dapat dividen yield 15 sampai 20% kalau ngikutin pola dividen yang tahun lalu dibagi Cevin gitu. Tapi saya kira pelit banget Cevin nggak bagi dividen ya. Soalnya labanya itu kan bakal cetak rekor baru itu. Kuartal 4 dia nggak rugi aja itu udah cetak rekor laba tertinggi sepanjang sejarah, ya kan? Nah, pelit banget kalau nggak bagi dividen gitu. Aneh aja sih ketika laba 311 miliar mereka bagi di tahun 2022, ketika laba 700-an miliar mereka nggak putuskan nggak bagi dividen ya lucu aja gitu logikanya. Gitu sih kalau menurut saya. Ed Brahma Chandra 1056 bahas saham yang berpeluang multi-bagger bang. Saham yang berpeluang multi-bagger oke, ya salah satunya ya Cevin ini. Tergantung juga di mana kita masuknya gitu kan. Kalau kita masuk di 500 ya supaya bagger kita mengharapkan Cevin ke 1000. Mungkin nggak ya mungkin aja gitu. Tapi untuk saat ini saya memang hanya masuk di dua saham aja sih. Karena menurut saya ya yang masih bisa terbeli dan menyajikan margin of safety yang besar ya adalah dua saham yang saya pegang. Sebetulnya ada beberapa saham yang memang menurut saya
masih memiliki peluang untuk beggar gitu atau memiliki margin of safety yang tinggi. Tapi ya kalau kita masuk ke banyak saham, jadi modalnya terpecah banyak juga kan. Jadi nggak terpusat sehingga kalau beggar ya kecil-kecil gitu. Jadi saya mau fokusin uang saya di dua saham aja sih. Ya semoga naik gitu harga sahamnya. Nanti saya buatin video khusus untuk bahas portofolio saya deh. Ya supaya transparan aja kan ngapain kita di sini. Terlalu banyak apapun ya kalau rugi ya rugi, kalau untung ya untung gitu kan. Namanya manusia bisa buat salah juga gitu. Bahas saham Inco bro. At Desmond Tampu Bulun. Oke Bang Desmond, nanti kita buatkan videonya, kita bahas saham Inco. Vale ya, Nickel. Turun drastis baru naik dia ya. At use 99 channel. Bang tolong bahas saham BABP. BABP berarti Haritano ya, Pak Haritano ya. Bentar lagi kan mau isu merger ya, harga di Gocap sekarang potensinya gimana? Sebelumnya saya nyangkut banyak di sini. Nah, kalau harganya Gocap, Abang belinya di harga berapa? Nyangkutnya berapa persen gitu kan floating loss-nya. Kalau nanti kita coba analisa aja saham BABP-nya, tapi memang saya ini di channel yang ini fokus saya itu sekarang itu udah di tipe dividen value investor. Nah, nanti saya coba bisa tuliskan e-booknya tentang dividen value investor. Jadi fokusnya itu adalah filosofinya sederhana, mencari saham-saham yang salah harga atau dijual di bawah valuasi harga wajarnya dan syaratnya saham tersebut harus bagi dividen. Jadi nanti BABP kita cek aja apakah dia bervaluasi murah di bawah harga wajarnya dan kedua apakah dia membagi dividen. Jadi dua itu aja filternya. Kalau dia udah bervaluasi murah dan bagi dividen apalagi rutin bagi dividennya dan perusahaannya perusahaan besar, labanya besar, ya itu udah masuk kriteria saya. Itu aja sih, sesimpel itu aja. Jadi permainannya aman gitu. Nyangkut pun kita, ya kita masih punya bumper. Bumpernya itu apa? Dividen tadi gitu. Nanti saya jelaskan lebih rinci lagi tentang dividen value investor. Saya buatkan satu video khusus saja nanti. Yang ke kemudian ada @j siahaan 3228. Kalau tidak salah Pak Lokeng Hong sudah melepas full saham Cevinnya. Per hari ini per 20 Februari 2024 ini belum ada update terbaru terkait Pak Lokeng Hong itu udah jual saham Cevin seluruhnya atau enggak. Biasanya kalau beliau udah jual semua itu ya udah terberitakan banyak lah gitu kan. Kayak beliau lepas saham PTRU, kayak beliau lepas saham PNLF. Tapi kalau Cevin beliau bilang hanya jual 0, berapa persen aja itu pada saat itu karena mungkin beliau ada saham mau dibelinya kan. Tapi kalau untuk keseluruhan beliau sudah jual belum ada verifikasi dari beliau langsung gitu. Gitu sih. Cepin emang murah tapi nggak naik-naik. Ratnawati Ratnawati. Ya, yang pertama bukan Cepin, Bu. Cevin, F. Kalau Cepin itu beda lagi, Karun Pokpen kalau nggak salah Cepin. Nah, kenapa nggak naik-naik? Sebetulnya nggak naik-naik. Kalau kita lihat track recordnya itu, kita lihat misalnya di sini ya. Cevin itu dalam satu tahun dia udah naik berapa persen itu besar banget. Nah, kalau ibu beli Cevin satu tahun sebelumnya nih ya, berarti kita mundur satu tahun dari sekarang ya. Kita tinggal pincet yang satu Y ini aja. Satu Y ini artinya satu year, satu tahun sebelumnya. Nah, kita pencet, sahamnya udah tumbuh 46,63%. Gak banyak loh saham yang satu tahun pertumbuhannya itu sampai 46%. Itu kan ROE-nya berapa persen ya sama aja. Returnnya 46% ya ROE-nya 46% di satu tahun itu kan. Gak banyak. Bahkan saham besar-besar seperti kayak Unilever atau ya Gudang Garam bahkan belum bisa
melakukan return sebesar Cevin ini 1 tahun naik 46%. Jadi sebetulnya bukan nggak naik-naik, dia memang lagi stabil aja dari mulai November 2023 sampai dengan Februari ini dia mulai stabil aja. Tapi kalau ibu belinya di 1 tahun yang lalu di Februari atau Maret, ya uang ibu udah tumbuh 40 sampai 46% lah. Begitu. Jadi oke, itu aja untuk pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar kali ini. Nanti coba kita buatkan video khusus untuk bahas konsep yang pertama tadi. Oke, thank you. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.